Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Hasbi. Untuk kali ini aku mau masak sayur labu ya. Sayur labu yang untuk lauk nasi liwet itu loh. Kayaknya kok enak ya. Aku bikin aja lah ya untuk lauk buka puasa. Nah, jadi untuk bahan-bahannya langsung saja. Ini untuk labu siamnya ini kita potong ya. Potong yang agak tebel-tebel, jangan diserut. Kalau diserut itu bikin sayur itu malah tambah habis karena tambah kayak apa, kalau orang Jawa bilang itu ajur ya. Jadi kayak habis gitu loh. Jadi kayak lonyot banget itu loh, jadi hilang. Nah, ini terus ya ini cabai merah yang sudah Ibu rebus sebentar saja. Terus bawang merah, bawang putih, kemiri. Ini kalau gula merahnya segini ya, karena memang sayurnya itu cenderung berasa manis ya. Terus salam, lengkuas, ini telur puyuh 10 butir sama tahu yang sudah dipotong kecil-kecil terus digoreng dulu. Karena Bu Milda nggak terlalu suka tahu ya, jadi untuk pelengkap aja lah, biar manis gitu ya, buat pemanis saja gitu. Yuk langsung saja untuk proses pembuatannya. Nah, langsung saja kita mulai proses memasaknya. Kemudian nyalakan kompornya. Ya, 3 sendok makan minyak ya, jangan terlalu banyak minyak karena nanti sudah pakai santan, jadi sudah berminyak tambah minyak lagi, jadi jangan terlalu banyak minyak. 3 sendok makan saja cukup ya. Untuk yang pertama kali dimasukkan itu salam dan lengkuas dulu ya, rempah-rempah dulu. Nah, kita aduk rata seperti ini. Baunya sedap sekali ya. Salam itu bikin sedap, jadi masakan bikin sedap, tidak amis. Jika menggunakan bahan-bahan seperti kayak ikan laut itu kan amis ya. Jadi kalau masak, kalau bisa pakai salam. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan di blender tadi ya. Nah, dimasak sampai benar-benar kering. Biar tidak mubazir, sisa-sisa bumbu di sini kita taruh air ya, terus kita kocok biar sisa-sisa bumbu tidak kebuang sia-sia. Lumayan ya. Kita aduk terus. Sampai kering ya, sampai benar-benar bumbu itu kering. Karena ibu tuh nggak suka bau bawang mentah, itu ibu nggak suka. Bau kemiri mentah yang langu itu ibu nggak suka. Jadi kalau ibu masak sesuatu itu harus benar-benar bumbu itu tanak ya, harus bumbu digoreng kering gitu. Ibu benar-benar nggak suka, nggak tahu kenapa, bawaan mungkin ya, sudah bawaan. Kan ada juga yang masak suka yang bau bumbunya itu masih kayak langu gitu kan, ada ya kan, orang beda-beda. Kalau ibu tidak. Nah, 1 sendok garam ya, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh micin, gula Jawa secukupnya segini. Nah, segini ya. Masukkan.
udah lumayan ya, ini ya udah hampir kering. Kita tunggu lagi sampai benar-benar kering. Selesai kering, kita masak dulu ya. Tunggu dulu sebentar ya sampai benar-benar kering ya, kurang lebih seperti ini ya, sudah agak sedikit kering ya. Kita masukkan labu ya yang sudah dipotong-potong. Ini enak sekali ya untuk lauk nasi liwet, lauk nasi gudeg, terus kayak buat lauk buat teman makan ketupat juga tuh ya, juga enak banget ya. Tapi tetap ibu pakainya nasi putih ya. Lebaran pun ibu makannya nasi putih. Ibu nggak terlalu suka ketupat, kurang cocok. Ya kadang kalau pengen sesekali gitu. Nah, seperti ini ya. Ini kan sudah rata. Masukkan nah ini ya. Jadi membersihkan bumbu-bumbu ini kan sayang toh. Jadi kan dibersihkan, beri air, dikocok, nah terus berikan. Nah, jadi tidak mubadir, tidak ada bumbu yang terbuang. Nah, seperti ini kan? Ya, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini ya, ini kita belum dikasih santan ya. Kita beri, sudah agak empuk. Tambahkan telur puyuh dan tahu yang sudah dipotong-potong dan digoreng. Nah, seperti ini ya. Mantap ya. Kemudian masukkan santan semuanya ya, satu. Karena Bu Meda juga nggak suka terlalu kental-kental ya. Kalau sudah diberi santan itu harus diaduk-aduk, jangan sampai santan itu pecah ya. Nah, tunggu hingga matang, ya, sehingga bumbu meresap, lalu angkat. Nah, sesekali diaduk, jangan ditinggal. Tadi kalau ya sebelum dikasih santan tinggal nggak apa-apa. Ya aku suka banget, suami suka banget, yang nggak suka cuma anak. Karena nggak doyan, belum doyan, mungkin belum dewasa. Lalu tambahkan royco rasa sapi 1. Kita aduk lagi ya, aduk terus lah.
Kemudian untuk mempercantik saja saya kasih beberapa cabai setan ya, biar lebih cantik gitu loh. Udah kayak di warung ya. Udah kayak di warung gudeg ya. Demikian proses memasaknya ya. Jadi kalau santan sudah masuk itu tidak boleh tidak diaduk, harus diaduk terus ya. Karena apa? Kalau tidak diaduk santan itu pecah, jadi kan jadi jelek gitu warnanya. Nah, menggoda ya, kayak di warung-warung itu ya, gudeg ya, menggoda, warnanya merah gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jangan lupa like dan subscribe. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.